Shalom semuanya, apa kabar? Shalom Bu, kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelumnya di sini ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya, ada Clara, Geta, sama Handayani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta Handayani buat bawa doa ya. Baik Ibu, pada Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Tuhan mengizinkan kami untuk menghirup napas kehidupan pada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati melindungi kami, supaya kami bisa belajar dengan baik dan dapat berguna bagi masa depan kami. Tolong berkati ibu guru yang akan mengajari kami, semoga diberikan kesehatan dan kesabaran agar bisa menyampaikan pembelajaran kepada kami dengan baik. Tuhan Yesus, hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna. Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, di sini Ibu mau tahu nih, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang mau bagi berkat? Ada yang mau bagi berkat nggak? Geta, Bu. Geta, mau bagi berkat? Boleh, Geta. Shalom teman-teman. Shalom. Makasih buat Bu Bora sama teman-teman yang udah ngasih kesempatan buat bagi berkat. Buat berkat minggu ini, em, hari ini kali ya. Jadi tadi tuh sebenarnya pulang pulang kelas itu kayak udah nggak ada ngapa-ngapain lagi kan Geta tuh. Terus kayak aduh ngapainnya di kelas hari ini ngapainnya pulang kelas habis ini kayak di kos pasti suntuk-suntuk aja terus nggak jelas paling cuma tidur gitu terus tadi tuh tiba-tiba ada Handayani dan teman-temannya terus ternyata mereka tuh kekurangan satu orang buat membantu tugasnya gitu jadi kayak em, dan kebetulan Geta kosong gitu tadi jadi Geta ikut bantu buat tugas Nani dan teman-temannya terus kayak seneng juga bisa ketemu teman-teman baru, bisa dapat relasi baru dari jurusan lain gitu. Terus kayak sadar gitu, oh ternyata puji Tuhannya hidup kita juga bisa berguna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kayak yang harusnya tadi tuh Geta nggak akan ngapa-ngapain gitu, tapi ternyata Tuhan tuh masih ngasih cara gitu buat Geta untuk berguna buat orang lain gitu, buat jadi berkat juga buat orang lain gitu sih Kak Bora sama teman-teman. Kasih. Oke, makasih Kak Geta. Puji Tuhan ya. Berkat Tuhan tercurah sama Kak Geta ngebantu Handayani dalam pengerjaan tugas-tugasnya. Kalau Kak Handayani ada lagi nggak yang mau bagi berkat? Ya, Ibu dan teman-teman. Kalau dari aku, sama ya kayak dari ini uh, Geta gitu. Aku dikasih kesempatan buat ngerjain tugas hari ini gitu dan diberikan teman-teman yang puji Tuhannya baik, effort, mau bertanggung jawab dan bantu tugas-tugas gitu. Apalagi kan sekarang masa-masa UAS, terus banyak pikiran gitu, banyak nggak enaknya gitu dalam pengerjaan tugas. Tapi puji Tuhan banget satu-satu Tuhan bantu, Tuhan kirimkan orang-orang baik untuk bantu tugas aku gitu. Mungkin sekian Ibu dari saya. Oke, puji Tuhan ya Kak Handayani sama Kak Geta. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, eh, aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak pedoman orang Kristen itu apa? Tuhan Yesus, Bu. Firman Ya, Tuhan, Bu. Tuhan Yesus, firman Tuhan. Benar. Nah, coba ya kita lihat di materinya ya.
Layarnya udah terlihat belum? Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, coba ya sama-sama dibaca bebarengan. 1, 2, 3. Pedoman Pedoman Hidup hidup yang 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 sempurna. 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 Tadi apa pedoman hidup orang Kristen? Apa? Firman Tuhan, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Firman Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan itu terdapat di mana ya? Di dalam hati kita, Bu. Alkitab, Ibu. Oke, di dalam hati kita, di dalam Alkitab. Nah, coba ya kita lihat slide selanjutnya. Nah, benar. Firman Tuhan diturunkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Nah, coba Kak Geta baca dari Alkitab sampai akhir. Baik, Ibu. Alkitab bagaikan peta jalan bagi umat Kristen, menuntun mereka menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Di dalamnya terkandung firman Tuhan yang penuh hikmat, memberikan arahan dan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Melalui kisah-kisah inspiratif dan ajaran moral yang luhur, Alkitab membimbing umat Kristen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan beriman teguh. Dengan membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari, umat Kristen dapat menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan tujuan hidup yang sejati. Singkatnya, Alkitab adalah pedoman hidup sempurna bagi umat Kristen, menuntun mereka menuju keselamatan dan kehidupan kekal bersama Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Ibu mau tanya nih dari bacaan ini, kira-kira di Alkitab isinya apa aja ya? Isinya firman Tuhan, Bu. Firman Tuhan. Firman Tuhan berarti isinya ada nasihat Tuhan. Ada yang tahu perumpamaan? Perumpamaan itu Ada, Ibu. kayak kisi-kisi, Bu. Kisi-kisi. Oke, perumpamaan tuh kayak kata-kata gitu ya, kata-kata yang tersirat yang tidak keadaan sebenarnya. Nah, ada yang tahu nggak jenis ada perumpamaan apa aja di Alkitab? Perumpamaan tentang biji sesawi, Bu. Oke, lagi. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Ibu. Oke, lagi. Itu, Ibu, wanita bodoh dan wanita bijak, lilin-lilin. Oke, lagi. Perumpamaan Talenta, ada ya perumpamaan talenta. Terus ada perumpamaan Iya, apa itu. lagi? Pilih kaget. Oke, yang ingatnya 4 ya. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu adalah firman Tuhan, di mana Tuhan menurunkan beberapa perumpamaan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, siapa yang menurunkan firman-Nya untuk kita? Tuhan. Nah, benar ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. kekal. Jadi walaupun Tuhan sudah naik ke surga, ia tetap mengirimkan firman-Nya kepada kita melalui Alkitab. Alkitab. Oke, kita lanjut. Nah, Tuhan menurunkan Alkitab untuk manusia. Nah, mungkin kali ini Kak Handayani bisa dibaca ya. Baik ya, Bu. Tuhan menurunkan Alkitab untuk manusia. Alkitab, kitab suci umat Kristen, diturunkan Tuhan dengan berbagai tujuan mulia. Alkitab menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia di dunia, bukti kasih Allah yang menyelamatkan, penguat iman yang memberi kekuatan dan harapan,
penghubung manusia dengan Tuhan untuk membangun hubungan pribadi dan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Mempelajari Alkitab dengan bimbingan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang maknanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Nah, Ibu mau nanya lagi nih. Siapa yang sering baca Alkitab? Geta, Bu. Dulu Oke. tapi. Kalian baca Alkitab itu setiap hari atau cuma pas hari Minggu di gereja? Dulu setiap hari, Bu, ada ayat renungan. Ada ya renungan. Nah, berarti Alkitab itu sangat penting ya untuk kita. Dari kecil kita udah disuruh baca Alkitab, udah disuruh tahu apa isinya. Puji Tuhan sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa kewajiban kita untuk membaca Alkitab. Manfaatnya ada banyak kok. Nah, Ibu mau Kak Geta angka genap, yang Handayani angka ganjil ya. Sama ayat Alkitabnya juga ya Kak Geta dibaca. Iya, Ibu. Ya, bacanya pelan-pelan aja ya. Oke, boleh dimulai. Handayani yang pertama. Baik Ibu, kewajiban membaca Alkitab, mengenal Allah dan kehendaknya. Alkitab adalah firman Tuhan, firman Allah yang diwahyukan kepada manusia. Dengan membaca Alkitab, umat Kristen dapat mengenal Allah secara lebih mendalam, memahami sifat-sifatnya, dan mempelajari kehendaknya bagi kehidupan mereka. Oke, bentar Ibu potong nih. Nah, yang pertama tuh poinnya mengenal Allah dan kehendaknya. Yang pertama kali mengenalkan Tuhan kepada kita siapa waktu kecil? Orang tua, Mama, Bapak. Mama, Bapak. Nah, udah pada dibaptis belum? Kak Geta, Kak Su- Handayani, Kak Fitria. Sudah, Ibu. Sudah dibaptis. sudah Oke. Bu. Sudah 3 kali, Bu. Oke, sudah dibaptis ya semuanya. Nah, di situ pasti orang tua kita mengenalkan Allah ya kepada kita, dan kita juga dikenalkan kepada Allah. Nah, cara kita mengenal Allah salah satunya dari mana? Rajin sekolah minggu, Ibu. Rajin sekolah minggu. Lalu Baca Alkitab, Bu. baca Alkitab. Dari Handayani, mengenal Allah dari mana aja kita bisa? Menyanyikan lagu. Melihat orang tua, Bu. Menyanyikan lagu rohani, Bu. Oke, bagus ya. Oke, sebentar jaringan kita agak macet. Oke, itu tadi yang poin pertama ya. Ibu maaf, suaranya macet-macet. Bu, suaranya hilang-hilang. Oke, ini kedengeran nggak suara Ibu? Kedengaran, Bu. Jelas, Bu. Kedengeran, Bu.
Oke, kita lanjut ya. Coba sekarang Geta baca poin kedua sama ayat Alkitabnya. Em, yang kedua, kewajiban membaca Alkitab untuk memperkuat iman dan kepercayaan. Alkitab berisi kisah-kisah iman dan teladan dari orang-orang yang percaya kepada Allah. Membaca kisah-kisah ini dapat membantu umat Kristen untuk memperkuat iman dan kepercayaan mereka kepada Allah, terutama saat mereka menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, puji Tuhan. Nah, di poin kedua tadi memperkuat iman dan kepercayaan. Nah, di sini siapa yang pernah jumpa langsung sama Tuhan? Gimana, Ibu? Nah, di sini yang pernah Belum, Bu. Belum, Bu. Yang pernah apa tadi, Bu? Ketemu sama Tuhan. Bu, kalau orang yang sudah meninggal, apakah ketemu Tuhan? pasti. Contohnya siapa, Kak? Berarti bapakku udah ketemu Tuhan, Bu. Iya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi iya benar sekali. Jadi semua orang yang di muka bumi ini milik Tuhan. Dan kalau kita mati, kita pasti ke Tuhan ya, ke surga. Karena eh, kita sudah dijamin oleh Tuhan melalui keselamatan. Nah, cara kita memperkuat iman kita melalui Alkitab yaitu melihat nih mujizat-mujizat apa aja yang telah Tuhan lakukan. Karena kan kalau pada zaman Tuhan kita belum lahir ya. Nah, jadi di Alkitab itu ada semuanya sejarah apa aja yang udah Tuhan lakukan yang membuat kita semakin percaya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba Fitria. Ya, Bu. Aku baca yang mana, Bu? Baca yang ketiga sama yang keempat ya. Baik, Bu. Yang ketiga, mendapatkan hikmat dan pencerahan. Alkitab penuh dengan hikmat dan pencerahan dari Allah. Dengan membaca Alkitab secara teratur, umat Kristen dapat memperoleh arahan dan kebijaksanaan kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Nomor 4, menghibur dan memberikan harapan. Alkitab berisi banyak janji dan penghiburan dari Allah. Membaca Alkitab dapat membantu umat Kristen untuk menemukan ketenangan dan kedamaian di tengah pergumulan hidup, serta memberikan mereka harapan untuk masa depan. Amin. Amin. Oke, makasih. Nah, di sini Ibu jelaskan ya, mendapatkan hikmah dan pencerahan. Nah, ada yang tahu 10 perintah Tuhan apa? Banyak Tahu, ya? Bu, tapi nggak hafal semua. Oke, Sama, nanti. Ibu. Sama, Oke, Bu. nanti di sekolah kita hafal ya bareng-bareng. Jadi di dalam Alkitab itu ada banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan, yang harus kita tiru. Dan juga ada juga perbuatan jahat yang harus kita jauhi. Jadi di Alkitab ada yang ada hukum Taurat yang harus kita patuhi dan juga ada perbuatan-perbuatan tercela yang harus kita jauhi. Nah,
Kemudian, Alkitab ini juga bisa membuat menghibur dan memberikan harapan. Misalnya nih, kalian datang ke acara yang duka cita, atau teman kalian sedang bersusah hatinya, kalian bisa melihat di Alkitab nih ayat-ayat pendukung yang bisa menenangkan hati dan pikiran mereka. Begitu. Nah, coba ya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, coba Geta baca yang nomor 5 sama nomor 6 ya. Baik, Ibu. 5. Membangun hubungan dengan Allah. Membaca Alkitab adalah salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Saat umat Kristen membaca dan merenungkan firman Allah, mereka dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka dan berkomunikasi dengannya melalui doa. 6. Mendorong pertumbuhan rohani. Membaca Alkitab secara teratur dapat membantu umat Kristen untuk bertumbuh secara rohani. Dengan mempelajari firman Allah, umat Kristen dapat semakin memahami kebenaran Alkitab, menerapkan nilai-nilai Kristen dalam hidup mereka, dan mengembangkan karakter yang serupa dengan Kristus. Nah, di poin kelima sama keenam ada hubungannya dengan saat teduh. Nah, siapa di sini yang sering saat teduh? Atau yang masih saat teduh? Siapa? Geta, Bu. Kalau aku suka dikirimin, Fitria gimana? kalau aku suka dikirimin, Bu, tapi belum tentu aku Oh, baca. oh, oke. Banyak ya dari WA kita bisa dapat saat teduh. Nah, ada yang tahu nggak cara saat teduh itu gimana? Geta tahu, Bu? Coba, Em, Geta. Saat teduh itu, kalau dari sudut pandang aku sendiri, tidak ada format-format tertentunya ya, Bu. Selagi kita masih memuliakan nama Tuhan, dengan memuji nama Tuhan, bernyanyi untuk masuk ke gerbang firman-Nya, dan juga memanjatkan doa. Nggak ada format khusus sih, Bu, kalau menurut Geta sendiri. Nah, bisa juga. Tapi biasanya saat teduh itu kita lakukan pagi hari sebelum ayam berkokok, di mana kita itu harus mendapatkan ruangan yang sepi, kita berdoa kepada Tuhan, lalu juga kita membaca Alkitab. Nah, ketika kita saat teduh kita membaca Alkitab, di situ kita bisa membangun hubungan dengan Allah dan mendorong pertumbuhan rohani kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba nomor 7 sampai 8 Handayani bacakan. 7. Memperlengkapi untuk penginjilan. Alkitab adalah sumber utama pengetahuan tentang iman Kristen. Dengan membaca Alkitab, umat Kristen dapat memperlengkapi diri mereka untuk membagikan iman mereka kepada orang lain dengan lebih efektif. 8. Menemukan kekuatan dan motivasi. Alkitab penuh dengan kisah-kisah tentang bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang. Membaca kisah-kisah ini dapat memberikan umat Kristen kekuatan dan motivasi untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman dan kebenaran. Oke, bagus ya. Nah, kalian tahu nggak, salah satu tugas kita sebagai seorang Kristen adalah melakukan penginjilan kepada orang yang belum percaya Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita melakukan penginjilan kepada sesama kita? Yaitu dengan memahami betul isi Alkitab, lalu memberitakannya kepada dunia, begitu. Nah, lalu menemukan kekuatan dan motivasi. Di mana di cerita Alkitab itu ada banyak sekali kekuatan atau motivasi. Misalnya nih, cerita Daud yang mengalahkan Goliat. Nah, di situ kan dibilang ya, Daud tubuhnya kecil, Goliat tubuhnya besar, tapi endingnya Daud bisa menang dari Goliat dan bisa menjadi raja. Nah, ada banyak sekali cerita motivasi. Contohnya cerita motivasi di Alkitab ada apa lagi? Ratu Esther, Bu. Oh iya, Ratu Esther. Dia menyelamatkan umatnya ya. Oke, benar, Fitri ya. Oke, ada lagi. Hakim Deborah, Bu. Oke, dia seorang hakim perempuan pertama di Israel ya. Dia sangat pintar, baik cekatan.
Ibu Yusuf yang dijual saudara-saudaranya tapi tetap berendah hati. Oke, itu juga. Terus ada kisah tentang Daniel. Nah, ada yang tahu nggak kisah tentang Daniel? Tahu Bu, dilempar ke goa singa. Oke, Sama teman-temannya, Bu. Teman-teman Daniel. nah benar ya, di Alkitab tuh Daniel ada dua. Yang Daniel yang dilempar ke gua singa, sama Daniel dan teman-temannya yang dilempar ke kobaran api. Nah, kira-kira selamat nggak? Selamat, Selamat. Bu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Coba sekarang Fitria baca. Gimana, Bu? Suaranya macet-macet. eh, Bu, baca yang mana? oke, jaringannya putus-putus ya. Fitria baca nomor 9 dan 10 ya. Baik, Bu. Nomor 9. Mendapatkan panduan moral. Alkitab berisi banyak prinsip dan nilai moral yang dapat membantu umat Kristen untuk hidup dengan cara yang benar dan etis. Membaca Alkitab secara teratur dapat membantu umat Kristen untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam hidup mereka. 10. Mempersiapkan kehidupan kekal. Alkitab berbicara tentang rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Membaca Alkitab dapat membantu umat Kristen untuk memahami bagaimana mereka dapat memperoleh keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus dan mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan kekal bersama Allah. Sudah, Ibu? Nah, baik, bagus ya. Benar, di poin 9 itu di dalam Alkitab banyak sekali panduan moral yang bisa kita ikuti, yang bisa kita petik hikmatnya. Nah, lalu apa yang maksudnya yang poin ke-10 yaitu mempersiapkan kehidupan yang kekal. Nah, karena kehidupan kita diberikan oleh Tuhan Yesus, karena itu ketika mati, kita akan kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, caranya agar kita bisa kembali kepada Tuhan Yesus, yaitu adalah mempersiapkan kehidupan kita yang kekal di dunia dengan berbuat baik. Ada lagi yang tahu gimana cara kita mempersiapkan kehidupan yang kekal selain berbuat baik? Memberitakan Injil, Bu. Yes, memberitakan Injil. Ada lagi? Percaya dan iman Bu kepada Oke, Tuhan. percaya kepada Tuhan. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, coba Ibu mau Geta baca. Ini ayatnya sangat bagus sekali loh. Coba ya Geta baca. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Oh, betapa aku mencintai hukum-Mu. Saya merenungkannya sepanjang hari. Perintah-perintah-Mu selalu bersamaku dan membuatku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Aku lebih memahami daripada semua guruku, karena aku merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Aku mempunyai pengertian yang lebih daripada para tua-tua, karena aku menaati ajaran-ajaran-Mu. Aku telah menjaga kakiku dari segala jalan yang jahat, agar aku dapat menuruti firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, karena Kamulah yang mengajariku. Betapa manis kata-katamu bagiku, lebih manis daripada madu di mulutku. Saya memperoleh pemahaman dari ajaran Anda. Oleh karena itu, aku benci setiap jalan yang salah. Amin. Nah, dari ayat Alkitab ini kita tahu betapa manisnya kata-kata Tuhan di dalam Alkitab ini. Kalau kita merenungkannya ke dalam kehidupan kita, kita bakal membenci setiap jalan yang salah. Amin. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin. Nah, coba Fitria baca Tuhan berpesan kepada manusia. Apa pesan Tuhan? Tuhan berpesan pada manusia. Pesan Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan adalah untuk mendidik, mengajarkan,
dan memperbaiki yang salah sehingga menjadi baik dan benar. Amin. Amin. Nah, itu berarti firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara kita membuat diri kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, ayat Alkitab apa yang paling berkesan untuk kalian? Coba dimulai dari Geta. Aku banyak, Bu, lagi milih dulu. Handayani dulu atau Kak Oke, Fitria dulu? Handayani dulu coba. Kalau aku Filipi 4 ayat 13, Ibu, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Coba sekarang Fitria ayat yang paling berkesan. Tadi sebenarnya sama Bu kayak Handayani. Tapi ada lagi Bu, bentar Bu. Oke, coba sambil Fitrianya mengingat kembali ayat Alkitab yang disukai, coba Udah Bu. Geta. Oh, udah, oke Fitria. Eh, beda Bu. Tunggu Bu, bentar Bu. Ayat 20. Matius 21 ayat 12. Kebalik Bu, sebentar. Oke, Geta dulu ya. Coba Geta. Aku udah Bu, Matius 21 ayat 22. Coba bacain. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, kekuatan doa ya. Oke, terakhir ke Geta. Matius 5 ayat 44, Bu. Apa isinya? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Banyak ya ayat Alkitab yang kita sukai. Itu semua karena Tuhan. Ya benar. Nah, ada yang tahu nggak kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Geta, Bu, Geta. Coba Geta kesimpulannya. Jadi dari penjelasan yang udah Ibu Deborah sampaikan, Geta jadi tahu firman Tuhan itu ternyata sepenting itu buat hidup kita, dan itu merupakan kewajiban kita juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan banyak juga hal-hal yang lain yang dapat kita dapatkan dari membaca firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan itu sendiri juga bisa mempersiapkan kehidupan kita untuk bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, begitu, Bu. Oke, amin ya, Kak Geta. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, pertanyaan terakhir. Enak nggak pelajaran pada hari ini? Seru Bu, seru. Seru, Ibu. Terus, mudah dipahami nggak? Mudah, Ibu. Kalian Mudah, Bu. makin cinta nggak sama Tuhan setelah pembelajaran kita pada hari ini? Makin sayang, cinta. Bu. Banget Bu, banget. Banget ya, oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa ya. Oke, coba Kak Pitria bawa doa. Baik Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Ibu Deborah. Tuhan ajar kami supaya kami bisa mengerti, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami, menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ajar kami agar bisa selalu setia Tuhan untuk mengerti dan memahami, mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan dari firman-Mu. Biar semuanya Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan lebih bagi tubuh kami, bagi jiwa kami, dan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Deborah yang sudah menyampaikan firman hari ini Tuhan, yang sudah sharing dan mendidik kami. Tuhan berkati apa yang dirindukannya, apa yang diharapkannya. Tuhan berkati masa depannya, jodohnya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Nah, sebelum kita tutup, coba off cam semua, on cam semuanya, biar kita foto bareng. Oke, off cam semuanya cepet. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, Bu, bagus. ulang Handayani off cam, Bu. Oke, waktu kita sudah mau habis ya. Nah, Ibu stop ya rekam Handayani. layarnya ya.